saat pikiran kita ada di gelombang tenang, ya, ada di gelombang alfa, theta, area tenang gitu. Jadi untuk memulai langkah apa yang pertama, kamu kasih jeda dulu dari sibuknya pikiran kamu, dari overthinkingnya kamu, kasih jeda dulu, jeda untuk kamu merenung, kamu duduk tenang. Untuk apa duduk tenang? Tahapan pertama, lambatin napas kamu sehingga tubuh kamu rileks. Nah, ketemu tubuh yang rileks, baru di situ kamu duduk sama rasa. Kamu bisa menanyakan ke dalam diri gitu. Apa ya yang aku rasakan saat ini gitu. Bahas beberapa pertanyaan dari alumni karena pada saat momen di kelas kemarin itu kan durasi waktunya terbatas. Cuma sekitar 3 jam durasi waktu kelas. Sementara dari alumni itu banyak pertanyaan yang belum bisa di-cover di momen durasi kelas gitu. Jadi untuk teman-teman atau alumni yang punya pertanyaan yang saat ini menonton video ini, boleh nanti menghubungi Mbak Farida. Nanti Mbak Farida akan ada di admin grup batch ataupun grup WhatsApp-nya private offline dan online ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau ada pertanyaan bisa komunikasi ke Mbak Farida. Oke? Pertanyaan pertama silahkan. Oke, pertanyaan pertama tuh masih seputar mental miskin ya Teh ya kayaknya. Pertanyaannya gini, Teh, kenapa ya afirmasi dan visualisasi tidak bekerja jika mental miskin masih aktif? Oke. Kenapa afirmasi dan visualisasi nggak bekerja nih Teh ketika mental miskin masih aktif? Nah, perlu disadari sama teman-teman bahwa cara kerja semesta itu berkomunikasi sama kamu lewat sisi yang paling halus, yaitu getaran tubuhmu atau rasa. Jadi, sistem kerja semesta itu membaca kesadaran kamu melihat bagaimanakah dirimu, bagaimanakah realitamu gitu. Jika dirimu memandang diri sendirinya kamu atau identitas diri kamu itu dalam kekurangan, dalam ketakutan, dalam kecemasan, walaupun mulut kamu berkata, "Ya Allah, aku mau lancar, aku mau sehat, aku mau berkelimpahan." Cara kerja semesta nggak membaca getaran suara kamu gitu. Ternyata cara kerja semesta itu membaca kesadaran kamu dalam melihat diri kamu siapa, dalam melihat getaran tubuhmu. Nah, untuk pertanyaan ini kan ada rasa yang kurang. Kalau mental miskin kan sebetulnya ada perasaan yang hidup ini kurang gitu kan, hidup ini menderita gitu kan, tagihan nggak kebayar, terus uang tuh kurang, untuk kebutuhan ini itu kurang, ada getaran rasa kurang. Nah, latar belakang dari semua rasa itulah yang dipantulkan jadi realita. Sekarang kita sudah harus mulai memahami cara kerja, bagaimana hukum semesta bekerja dalam kehidupan kita. Dia membaca getaran mental kamu, mental cukupkah atau mental kurang? Mental bahagiakah atau mental menderita gitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh kita semua. Pada saat kita hidup di dunia ini, teman-teman harus tahu siapakah dirimu sebetulnya. Lalu bagaimanakah realita hidupmu mewujudkan realita itu dari mana dia datangnya. Nah, itu harus tahu substansi cara kerja hukum semesta. Nah, cara kerjanya dia membaca getaranmu, membaca rasa hatimu. Jadi ketika ada rasa kurang atau mental miskin dia masih menyala kental di bawah sadar kamu, pagi-pagi udah narik napas. Tagihan misalnya gitu. Siang-siang narik napas lagi, aduh beras harganya naik. Sore dia tarik napas lagi tuh, aduh duit belum masuk. Malam tarik napas lagi, aduh ini yang bayar utang belum bayar-bayar.
Sepanjang hari, getaran kamu getaran kurang, getaran kecewa, getaran cemas, getaran khawatir. Ya judul rasa itu Farida yang diwujudkan dalam realita gitu. Itu sebabnya kenapa begitu sangat penting kamu mengetahui tentang rilis, tentang melepaskan. Tapi dari sisi Bandan Revolution, kata rilis itu artinya kamu duduk untuk menyambut dan menerima dulu semua rasa itu. Kamu izinkan, kamu merasakan rasa itu apa adanya, kamu sadari penuh, rasakan total, kamu diem sejenak untuk melarutkan rasa itu, baru lepaskan, gitu. Jadi substansinya selama getaran tubuh kamu masih dalam mental kurang, ya getaran itu yang akan diwujudkan dalam realita. Solusinya ketika rasa ini masih ada, jadikan rilis sebagai lifestyle. Izinkan kamu menerima semua realita hidupmu, lalu izinkan larutkan, izinkan lepaskan. Gitu. Oke? Oke, cukup terjawab ya Teh ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langkah apa nih Teh yang perlu dilakukan untuk melepaskan bagasi emosi yang berkaitan dengan rasa kekurangan? Hmm. Langkah apa yang harus dilakukan untuk melepaskan lapisan emosi yang berkaitan dengan rasa kekurangan? Nah, kembali di sini kita harus memahami bahwa ketika realita hidup kita, kenapa ya kok aku belum punya uang cukup? Kenapa ya hidupku kurang? Kenapa ya aku belum bahagia? Kenapa kelimpahan itu seakan jauh dari kehidupanku? Lalu langkah apa yang perlu kamu lakukan untuk pada akhirnya melepaskan semua rasa ini? Pertama, kamu tahu dulu siapa diri kamu. Harus kamu tahu dulu, kamu melampaui tubuh. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Esensi kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu dulu, izinkan kamu terbuka untuk memahami diri kamu siapa. Karena kalau langsung masuk ke rilis, biasanya suka balik lagi, balik lagi, balik lagi. Kalau seandainya belum kamu pahami dulu, sesungguhnya kamu tuh siapa gitu. Nah, setelah itu untuk masuk ke sesi rilis, itu kita tidak bisa dalam posisi yang pikiran penuh gitu. Segala hal pahami sama kamu bahwa perubahan itu terjadi pada saat pikiran kita ada di gelombang tenang, ya, ada di gelombang alfa, theta, area tenang gitu. Jadi untuk memulai langkah apa yang pertama, kamu kasih jeda dulu dari sibuknya pikiran kamu, dari overthinkingnya kamu, kasih jeda dulu, jeda untuk kamu merenung, kamu duduk tenang. Untuk apa duduk tenang? Tahapan pertama, lambatin napas kamu sehingga tubuh kamu rileks. Nah, ketemu tubuh yang rileks, baru di situ kamu duduk sama rasa. Kamu bisa menanyakan ke dalam diri gitu. Apa ya yang aku rasakan saat ini gitu. Memulai dengan pertanyaan yang sederhana itu aja. Rasa apa ya yang aku rasakan saat ini? Diem, kasih pertanyaan ke dalam. Biasanya itu muncul nanti. Aku cemas, aku kesel, aku resah. Itu rasa itu biasanya dia akan muncul itu. Rasa cemas, rasa marah, rasa kesel, rasa serba salah misalnya. Nah, ketika rasa itu muncul, naik ke permukaan, dia muncul, sadari rasa itu ada. Oh, aku kesel. Jadi step pertama, langkah pertama, sadari gitu. Ketika kamu udah sadar, oh aku nih kesel nih. Yang kedua, terima, terbuka untuk menerima rasa itu. Terbuka untuk menerima rasa itu, kamu duduk sama rasa itu. Sekitar 1, 2, 3 menit deh duduk, diem. Sadari dulu, identifikasi dulu rasanya, disadari, lalu terima rasa itu, kamu duduk merasakan rasa itu, lalu izinkan lepaskan. Izinkan alirkan ke cinta tanpa batas, izinkan larutkan, izinkan lepaskan. Pelan-pelan izinkan tubuh kamu untuk
mengalirkan itu. Nggak perlu kamu simpen-simpen, nggak perlu kamu eh, apa ya, kamu terus-terusan gitu megangin itu gitu. Izinkan lepaskan dengan cara apa? Sesimpel kamu bernafas aja. Jadi sebetulnya cerita kehidupan ini cerita yang sangat sederhana, sangat simple, lakukan dengan nyaman. Itulah natural sejatinya kamu. Kalau ada cara-cara yang mulai susah, ribet, penuh syarat-syarat, kayaknya pertimbangkan lagi gitu. Karena sebetulnya naturalnya cuma semudah nafas doang kok prosesnya. Dan kunci dari sebuah perubahan itu hanya sebuah keputusan memilih aja, Farida. Mau milih pakai identitas lama yang menderita dan kekurangan, atau kamu mau terbuka melihat kamu sebenarnya siapa. Default DNA kamu sebetulnya kelimpahan, tanpa batas kelimpahan dan melampaui itu semua sebetulnya. Jadi cuma tinggal sesimpel kamu ngambil keputusan, mau tetap pakai cerita lama kamu atau kamu mau dalam identitas baru kamu yang sebetulnya itu natural kamu gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Langkah-langkahnya seperti tadi, jeda dulu sebentar, ya, lambatin nafas, masuk ke dalam, lalu tanya, apa ya yang aku rasakan saat ini? Muncul rasanya berkaitan dengan rasa kekurangan misalnya, lalu lakukan rilis, sadari, terima, duduk dulu 2, 3, 4, 5 menit, duduk, menerima, lalu lepaskan. Lepaskannya cukup pakai napas aja kalau untuk pemula ya. Karena kalau untuk di kelas kan nanti ada sesi sendiri ya, yang merilis begitu banyak lapisan yang ada gitu, istilahnya emosinya, keinginannya, egonya, itu dirilis gitu. Nah, kabar baiknya eh, kita Farida di tanggal 12 ya. 12 Januari itu ada Zoom Quantum Enlightenment. Zoom Quantum Enlightenment itu hari Senin tanggal 12 Januari itu jam 7 malam. Jadi teman-teman semua yang nonton rekaman ini kalau mau icip-icip seru ya sebelum masuk kelas gitu, mau icip-icip dulu cara rilis dan gimana sih sensasi rasa quantum jam goal kamu lalu lepasin. Karena kuncinya ada di melepaskan itu bisa gabung bareng-bareng yuk kita rilis sama quantum jam di tanggal 12 Januari. Lalu kalau mau ikut kelasnya, setelah kuantum jam, nanti di kuantum jam itu kita akan ada kuantum jam untuk judul keuangan, untuk judul Money and Love. Wah, keren. Money and Love. Wah, siapa yang nggak mau itu, Farida? Semua orang mau dua-duanya itu pasangan yang ampuh ya. Money and Love. Dan di sesi kuantum jam enlightenment itu, di sesi kuantum jam enlightenment itu spesialnya dapat 4 rekaman audio. Ada 4 rekaman audio, ada audio rilisnya dapat, ada audio sadar nafas syukurnya dapat, ada audio beautiful assumption-nya, hukum asumsinya dapat, ada audio quantum jump money dan quantum jump love untuk yang pengen punya jodoh. Jadi dapat 5 rekaman audio. Sayang banget ini kalau dilewatin sebetulnya karena kita butuh rekaman-rekaman ini nih untuk daily kita dengerin gitu. Jadi untuk teman-teman sangat-sangat disaranin. Lalu kalau teman-teman setelah nanti quantum jam di quantum enlightenment itu manifest gitu ya, tapi goalnya dilepasin ya, karena intinya jangan pernah ngatur-ngatur hasil. Hasil nggak ada di area kita, lepasin aja. Nah, kalau rezeki memungkinkan bisa ikut kelas. Kelas itu di tanggal 29 Januari 2025, batch 23 itu kelas online. Kalau itu lebih seru lagi kalau kelas lengkap 3 jam. Kelas lengkap itu ada metode craft, ada craft method, ada cara memaksimalkan pendapatan juga dikasih di situ. Terus cerita dimensi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Oh, pokoknya itu udah cerita seru versi terbaru gitu. Tapi kalau yang nggak sabar, misal, aduh pengen ketemu nih sama Teh Feby dan teman-teman yang lain.
Nah, itu ada retreat ngaji Roso. Retreat ngaji Roso itu di tanggal 24 dan 25 Januari di Jakarta. Jadi aku akan ada di Jakarta tanggal 24 dan 25 Januari. Tapi tanggal 10 dan 11 aku pun ke Jakarta, Farida. Mau ada komunikasi sama Mas Hendra, take a video lah buat Q&A juga gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di Jakarta yang mau ketemu sama aku, boleh nanti ketemu kita di Jakarta tanggal 10 dan tanggal 11 Januari. Terus ada banyak pertanyaan, Teh Febi, kalau pengen kelas offline-nya di Jakarta itu kapan? Itu di tanggal 14 Februari Valentine. Pas Valentine kita ketemu yuk. Pas Valentine itu kelas offline-nya di Jakarta. Dan itu jauh lebih seru lagi sih karena ketemu bareng. Ketemu bareng tuh sensasinya seru emang. Jadi itu Farida kurang lebih pada akhirnya step-stepnya seperti apa yang harus dilakukan, gambaran langkah-langkahnya jeda dulu sebentar, ambil tenang, lalu kamu rilis, lalu lepaskan.